Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu ya. Selamat sore. Alhamdulillah. Nah, mungkin saya akan menjelaskan beberapa tentang apa sih gender prediction itu, ya kan? Itu saya akan menjelaskan. Nah, oke, udah muncul? Muncul ya? Muncul. Jadi kita akan belajar gender prediction. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Dimas Pratama Putra. Saya selaku instruktur safety tim UPM. Ya, bukan Dimas Kanjeng ya. Kalau Dimas Kanjeng beda tempat. Nah, nah untuk mungkin beberapa latar belakang saya mungkin ada beberapa yang udah kenal, ada yang belum ya. Jadi saya join ke MPM itu tahun 2014 hingga saat ini. Ya, mungkin sampai belajar di Jepang. Nah, ini nanti yang akan saya share teman-teman, gimana sih, apa sih danger prediction itu, ya kan? Itu kita pengennya teman-teman fokus semua. Saya punya puzzle nih, ya, punya puzzle yang teracak-acak nih. Nah, puzzle ini kalau ditata akan membentuk huruf apa? Coba teman-teman tulis di kolom chat. Silakan. Kira-kira apa nih nama puzzle-nya ini? Ada yang masih belum menemukan? Atau HP-nya jangan dimiring-miringkan? Jangan dimiring-miringkan kepalanya, Pak Novan. Jangan ikut-ikut miring. Yang lama jawab kayaknya bangun tidur atau apa ini. Mayoritas jawaban itu Mas Dimas. Oke, mayoritas jawabannya left. Ya, memang. Ya. Makanya kenapa sih ada permulaan seperti ini? Karena salah satu danger prediction itu kita membutuhkan fokus yang berlebih untuk istilahnya, udah tahu istilahnya danger prediction. Jadi memprediksi itu harus membutuhkan fokus yang lebih ya. Nah, salah satunya ini. Mungkin di jalan itu ada beberapa karakter orang itu yang cepat langsung tanggap, ada yang lemot, ada yang lama banget. Nah, itu ada yang merasa cepat, alhamdulillah, yang lemot nanti biasa lagi ya. Jadi seperti itu, kita melihat istilahnya orang ini itu mau nyebrang, mau ngapain. Nah, biasanya ada orang langsung, oh ini mau nyebrang ini, pasti nyebrangnya ke sini. Nah, seperti itu. Ya, itu permulaan biar terasa lah ya. Jadi di tahun 2019 contoh ya, ini 2019 kecelakaan itu 107.500 kejadian ya, di tahun 2019. Dan 75%-nya itu kendaraan yang terlibat itu yaitu sepeda motor. Dari 100 ribu lah, 100 ribuan itu 75%-nya itu sepeda motor. Bayangkan 75%-nya itu sepeda motor. Nah, ini contoh-contohnya yang sebenarnya yang terjadi. Nah, kenapa sih ini termasuk danger prediction? Ini adalah kita nanti akan belajar menganalisanya seperti apa. Ya. Jadi contoh kalau yang gambar nomor 2 ini, nah gambar nomor 2 ini, kita sebagai pengendara yang di belakang, kalau kita menganalisa dari belakangnya ibu ini kira-kira ngapain? Mungkin kalau kita biasanya buat lama banget sih ini orang, biasanya kayak gitu. Tapi kita kalau mengasah danger precision kita, pasti kita melihat orang ini kok lama ngapain ya? Mata kita udah langsung kemana-mana. Oh, orang ini tangannya nggak ada satu, pasti pegang HP. Nah, seperti itu kondisinya. Ya. Jadi pasti akan menganalisanya akan jauh lebih cepat. Dan 80% itu korban kecelakaan itu
di usia 14-39 tahun. Nah, kenapa di usia seperti ini 14-39 tahun? Ya mungkin rasa emosinya masih tinggi, ya kan? Mungkin masih merasa masih muda. Nah, ada yang di sini, nah, apa namanya, umurnya masih ada kan? Masih. Kecuali Mbak Wira ya. Mbak Wira, sehat Mbak? Ya, jadi itu. Pasti itu tadi 90%-nya penyebabnya itu dari faktor manusianya itu sendiri. Nah, mari kita bahas visualnya. Jadi ini yang dimaksud gentrifikasi keputusan reaksi. Jadi kita berkendara itu pasti membutuhkan 3 hal ini. Identifikasi keputusan reaksi, dan ini berjalan 1 detik. Kalau lama udah bahaya. Ya kan? Tiba-tiba ada orang nyebrang nih. Refleks kita kan biasanya orang semua. Nah, sebelum itu pasti kita akan menemukan mekanisme reaksi ini. Yaitu kita mengidentifikasi orang ini mau ngapain ya. Oh, motor ini kok tiba-tiba nganan ya. Kok tiba-tiba nganan ya. Yang kedua, keputusan. Keputusan kita ngapain setelah itu. Contoh kalau ada orang menyeberang nih. Wah, keputusan saya mau ngerem nih. Setelah itu reaksi. Nah, reaksi ini pengoperasian. Saya mau ngerem. Ngeremnya itu gimana? Atau menghindarnya itu bagaimana? Nah, dan yang sering terjadi kesalahan yang istilahnya yang benar-benar fatal itu yang biasanya yang terjadi itu di identifikasi. Jadi identifikasi ini kalau awal salah pasti keputusan salah, reaksi pasti juga akan salah. Pasti akan terjadi kesalahan banyak, ya begitu. Dan jarak reaksi sama jarak pengereman itu ya itu tadi. Jadi jarak reaksi itu pasti 1 detik. Lebih, ada kemungkinan lebih, bisa karena faktor ada kemungkinan kita melihatnya terlalu jauh. Itu bisa jadi. Kalau refleks itu 1 detik nggak sampai. Seperti itu. Nah, makanya kenapa dibutuhkan ketajaman mata yang berlebih, karena itu tadi. Karena motor kita, saya rasa teman-teman ini kalau naik motor kecepatan 40 pelan ya. Pelan banget lah. Bener nggak? Ya. Pelan, 40 pelan. Kenapa? Contohnya simpel, kalau kita di jalan di kota, mesti kita lebih dari 40 km per jam. Padahal di kota sendiri itu peraturannya kecepatannya yaitu 40 km per jam. Nah, ini yang dimaksud kenapa saya harus ada ketajaman visual. Jadi ini, ketajaman kita itu kalau di pagi hari sama di malam hari itu berbeda. Ya, jadi kalau di malam hari kemungkinan turun 25%. Di sini berbeda lagi kalau di usia atau dengan kondisi mata yang ada yang minus atau silinder. Nah, seperti itu. Jadi ini kita membahasnya secara mata yang normal ya. Jadi kalau kita kecepatan 72 ya otomatis akan jauh lebih turun daripada kita kecepatan cuma 10 km per jam. Nah, gitu. Jadi ini semakin tinggi kecepatannya, maka di situ pula semakin istilahnya blur lah, ya bahasa bakersnya itu blur. Nah, tuh. Mungkin teman-teman pernah merasakan itu. Nah, contohnya ini ruang lingkupnya. Jadi pandangan kita pada saat kita berkendara itu nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ruang lingkup kita itu 180 derajat lah untuk melihat situasi di depan. Ya, 180 derajat. Nah, kalau kita berkendara, kecepatan 40 km per jam, jadi radiusnya itu yang teman-teman lihat, yaitu radiusnya yang ini ya, ini. Nah ini, kalau kita kecepatan 40, radiusnya ini. Jadi di sisi baik pohon ini, kanan kiri ini sangat terlihat jelas, ya, karena radiusnya masih kecil, ya, estimasinya 100 derajat. Nah, kalau kita kecepatannya lebih gimana? Ya kan?
Jadi kecepatan 70 ya otomatis nih yang berada di lingkarannya. Kalau kecepatan 100 hanya mungkin kita bisa lihat ujungnya aja. Ya. Jadi kita bisa melihat nih sisi ini nih. Kalau kita kecepatan 100. Kalau lebih malah makin kecil lagi. Ya kan? Jadi itu. Jadi kita merasa lebih kencang ya otomatis titik fokus kita ya semakin kecil. Jadi kalau lambat ya otomatis dari kelembagaan energi kita bisa melihat seluruh. Apalagi kalau kita melihat MotoGP ya kecepatannya hampir 200, 300 itu bayangkan lagi berarti hanya dia mungkin bisa melihat visual nih sekecil ini. Makanya memprediksi ini jauh lebih besar tugasnya daripada kita melakukannya. Tuh. Nah, belum saya bersihkan. Yang berikutnya gangguan penglihatan, istilahnya silau, ya, silau. Jadi pada saat silau untuk kena kendaraan, ini adalah salah satu juga mengganggu penglihatan kita sehingga menganalisa kita salah. Ya. Jadi untuk normalnya orang itu untuk kembali normal ya, habis terkena silau itu 3-10 detik. Ya. Nah, 3-10 detik bagaimana? Jadi kalau anak muda, ya, anak muda, usia muda dengan kondisi fisik yang baik itu bisa normal kembali itu 3 detik. Orang tua 10 detik, orang mabuk plus 5. Plus 5-nya dari mana? Bisa lebih malah. Jadi kalau usianya masih muda ya 3 tambah 5, 8 detik. Mungkin bisa lebih tergantung dari fisik itu sendiri gitu. Jadi ini tergantung dari kondisi fisik kita masing-masing. Yang terakhir yaitu tentang adaptasi mata. Adaptasi mata ini bagaimana sih? Jadi contohnya nih, jadi dari gelap ke terang, terang ke gelap. Biasanya kalau kita lagi nonton bioskop atau enggak masuk ke dalam terowongan, nah ini yang berbahaya nih, terutama yang suka reading. Wah, habis terang, ternyata ada terowongan. Slep, otomatis kita adaptasi gelap ke terang, terang ke gelap itu berbeda. Ya, contoh simpelnya, jadi kalau kita dari adaptasi gelap, ya, itu kalau lewat terowongan dari gelap ke terang itu sekitar dari gelap ke terang itu 4-7 detik. Jadi kita lama biasanya oke, udah terang. Tapi kalau dari terang ke gelap, biasanya jauh lebih lama biasanya. Tergantung dari kondisi mata kita masing-masing gitu. Seperti halnya tadi, mungkin adaptasi juga kan, ada yang langsung fokus, ini kondisinya begini. Nah, seperti itu. Yang berikutnya blind spot. Apa sih blind spot itu? Yaitu area di mana kita tidak terlihat. Nah, ini ada beberapa area yang tidak terlihat. Jadi kalau kita naik motor, gimana nih? Jadi kalau kita posisinya ya di B ini yang warna pink ini, posisi kita tidak dilihat oleh kaca spion. Ya, tidak terlihat oleh kaca spion. Ya, tidak terlihat. Nah, di posisi A sama C kita terlihat. Kenapa di posisi A terlihat? Karena ya itu tadi, kita terlihat oleh pengemudinya. Ya, di sisi pengemudinya kita terlihat. Nah, kalau di posisi C kita terlihat oleh kaca spion. Nah, ini. Jadi teman-teman ini saya share lagi, tiba-tiba nge-close sendiri. Nah, ini. Jadi kalau kita di posisi A itu sangat terlihat. Ya. Kalau di posisi C itu juga terlihat. Bahkan di sini kita juga terlihat, tapi tergantung dari kondisi
kendaraan itu. Kalau kendaraan itu ada kaca spion belakang, pasti kita terlihat. Tapi kalau seperti truk, bis, nah itu kan dia nggak ada kaca spion belakang tuh. Ya ada kemungkinan dia tidak bisa melihat kondisi kita yang ada di belakangnya. Makanya teman-teman kalau berkendara, lihatlah kondisi area tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat, contoh simpelnya ini tekniknya. Jadi kalau kita berada di C ini, kita bisa melihat ya, di C atau di sinilah ya, mirrornya. Jadi kalau kita di sini bisa melihat pengemudi atau penumpang yang di sisi ini, otomatis kita juga terlihat oleh pengendara yang ada di dalam mobil ini. Jadi gitu. Jadi kita bisa melihat pengendaranya, otomatis kita juga terlihat oleh pengendara yang ada di mobil ini. Jadi kalau kita nggak bisa melihat kondisi di dalamnya, berarti otomatis kita berada di blind spot tersebut. Ya. Jadi ini blind spotnya itu nggak hanya di motor, bahkan banyak. Blind spotnya kayak di tikungan, pada saat kita mendahului kendaraan truk besar, truk besar ya, truk, bis, dan lain-lain seperti itu. Yang terakhir, tingkatan bahaya. Jadi bahaya itu ada 3, bahaya terlihat, bahaya menarik perhatian, sama bahaya yang tidak terlihat. Bahaya terlihat otomatis bahaya yang diketahui, tetapi kemungkinan terjadi kecelakaan itu kecil karena kita tahu. Nah, bahaya menarik perhatian itu kecelakaan dapat dicegah dengan kemampuan prediksi normal. Dan yang terakhir, bahaya yang tidak terlihat, otomatis bahaya yang dibutuhkan prediksi tingkat tinggi. Nah, contoh ya, ini ada simulasinya. Jadi kita berada di sini nih, ya, berada di sini nih. Ya, bahaya di sini. Kira-kira bahayanya di mana, teman-teman? Coba boleh pakai drawingnya, mungkin bisa dibuat ya. Itu di panel atas ada annotate, terus draw. Coba teman-teman lingkari area mana sih yang menurut teman-teman berbahaya. Jangan. Kita berada di lingkaran biru nih. Oke, ada yang di sini nih, di truk nih. Oh, ada lagi. Oke, ada yang pengendara di belakang. So, kita ini belajar memprediksi lebih. Ada yang di kanan, truk ya. Oh, pengendara roda 2 masih. Oke, ada lagi. Oke, jadi rata-rata memang berada di sini ya. Ya, memang. Kenapa? Pada saat kita secara visual, secara kita membayangkan kita sebagai pengendaranya ya, otomatis kendaraan yang ada di sini itu tidak terlihat oleh kita. Kenapa? Area blind spot. Kenapa? Ini ada truk besar. Jadi kita nggak bisa melihat kondisi di belakangnya seperti apa. Misalnya kalau kita itu langsung tiba-tiba langsung belok kanan, udah. Ya. Padahal seharusnya kan kalau mau belok kanan itu kita harus berhenti dulu nih. Kita melihat situasi yang di sini. Ya. Kita melihat situasi di lawan kita, apakah sudah sepi enggak. Jangan langsung tiba-tiba langsung memotong. Ya. Jangan. Ini berbahaya. Kenapa? Ini yang di sini resikonya. Kenapa? Yang di sini juga nggak tahu kalau di sini ada pengendaranya juga. Nggak tahu. Kenapa? Juga sama-sama tertutup oleh blind spot kendaraan ini. Ya. Jadi tipsnya, tekniknya ya teman-teman, berhenti dulu di sini. Ya. Biarkan lewat dulu, baru kalau sepi baru silakan. Karena dulu ya, waktu 2016 saya waktu pertama kali ke Jepang itu keluar dari hotel sama instrukturnya. Keluar dari hotel itu kurang lebih saya menunggu orang benar-benar kendaraannya nggak ada ya, itu sekitar berapa ya, 5 sampai 5 atau 6 menit gitu, menunggu benar-benar kendaraannya sepi, baru mereka berjalan, baru keluar dari
hotel itu. Jadi tidak langsung nyelonong masuk gitu, enggak. Itu berbeda. Makanya karena itu tadi kita juga nggak tahu yang di belakangnya seperti apa kondisinya. Ya. Dia minta tolong tipsnya itu, apalagi ada sirine lah. Biasanya kan teman-teman, wah kalau ada sirine ngikut aja, dengan ngikut aja, nempel aja di belakang. Kita kan juga nggak tahu kondisinya di depan seperti apa. Oke sih, ini contoh lah, ini mobilnya mobil ambulan ini lolos. Ternyata teman-teman ada di sini nih. Ini lolos. Dia merasa, oh di belakang nggak ada orang aja, udah langsung ketemu nanti di sini. Selamat datang gitu ya, tiba-tiba jedar. Nah ini kan juga berbahaya. Kenapa? Ya itu tadi kita tidak memprediksi apa sih yang di belakang, bahaya apa sih yang di depan. Seperti itu. Yang berikutnya, ini yang saya maksud tadi, kenapa di belakang truk itu berbahaya ya ini. Kita melihat secara visualnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya. Jadi kita melihatnya itu ya udah nggak ada apa-apa, padahal di belakang truk ini benar ada dua kendaraan, tapi secara visual sebagai pengendaranya itu sendiri ya nggak ada apa-apa, ya kan? Bahkan kita nggak lihat di belakang kendaraan ini apa, nggak ada motornya, nggak ada, ya nggak kelihatan, karena itu tadi blind spot. Kenalan kita pada saat kita identifikasi itu harus benar-benar kuat. Ini berarti kalau nggak ada apa-apa berarti tungguin aja udah sampai truknya lewat, udah aman, baru kita berbelok. Jangan truknya yang diadang, bentar, biasanya kan diadang, bentar, lewat, udah di samping juga lewat, dah. Nah disitulah nanti, waduh kok bisa ya. Nah, tuh. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, ya. Makanya ini juga penting, ya, karena secara juga membantu menganalisa kita. Jadi rambu lalu lintas itu warna dasarnya ada 4, ya, warna 4. Nah, kenapa ada traffic light? Nah, nanti saya jelaskan. Ya. Prinsipnya orang merah itu, rambu warna merah sama traffic light itu sama prinsipnya orang ya. Warna merah apa artinya? Berhenti. Mungkin nanti bisa tanya ke siapa gitu ya. Rambu warna merah apa artinya? Pasti menjawabnya berhenti. Ya, pasti akan menjawabnya berhenti. Mungkin ya teman-teman yang ada di sini juga berasumsi warna merah apa ya? Oh berhenti. Padahal bukan. Ya, jadi 4 warna dasar rambu lintas. Ya, yang pertama, warna kuning peringatan, jelas. Dia akan berdiri di setiap sisi itu akan ada terjadi bahaya. Contoh di tikungan dia akan selalu berdiri sebelum tikungan. Di perempatan dia juga udah berdiri. Mungkin yang kita biasanya nggak melihat, ya menghiraukan biasanya. Merah artinya larangan. Semua jenis rambu warna merah pasti larangan. Nggak ada yang diperbolehkan rambu warna merah. Ya, pasti semua rambu warna merah itu larangan. Dilarang masuk, dilarang putar balik, batas maksimal kecepatan 40. Dan semuanya itu pasti rambu warna merah itu larangan. Ya, pasti. Nah, di rambu larangan ini biasanya tempatnya itu, kondisinya itu yang benar-benar waduh, kok dilarang putar balik sih padahal tinggal sedikit. Nah, gitu. Warna biru artinya perintah. Ya, perintah. Perintah. Ya. Terus kalau rumah sakit berarti harus perintahnya ke rumah sakit. Nah, jadi warna biru itu memang mayoritas menjadi perintah, akan tetapi dia bisa menjadi petunjuk juga. Yang dimana petunjuk itu petunjuk khusus. Ya, petunjuk khusus seperti yaitu tadi pom bensin, rumah sakit, ya, tempat-tempat ibadah, tapi mayoritas dia menjadi rambu perintah. Perintah apa? Perintahnya parkir di sana,
perintahnya putar balik di sisi sana, perintah kecepatannya 40, 60 pasti dia akan selalu ada. Ya. Dan yang terakhir warna hijau itu petunjuk. Jadi semua rambu warna hijau pasti memberikan petunjuk. Ya. Mungkin ada beberapa warna rambu warna hijau dikombinasikan dengan warna rambu warna coklat. Itu biasanya untuk tempat di area wisata. Ya, biasanya, jadi kalau ada wisata besar itu, ya khusus untuk wisatawan ya. Wisatawan luar negeri, biasanya rambu warna coklat. Di dalam petunjuk itu rambunya ada warna coklat, berarti itu petunjuk untuk tempat wisata. Nah, kalau traffic light gimana? Yang jelas warna merah itu berhenti. Yang jelas warna merah itu berhenti. Kuning apa? Kuning kurangnya kecepatan. Hijau jalan. Cara bacanya gini guys. Jadi kalau hijau nih udah jalan nih. Kuning. Nah, kuning kita gimana? Kurangi kecepatan. Kalau kuning kita melihat nih rambu nih sebelum istilahnya biasanya rambu itu ada dua. Ya, lampu lalu lintas itu ada dua pasti. Jadi ada dua lampu di depannya itu. Ya, kalau kita sebelum melewati lampu pertama, kita harus benar-benar mengurangi kecepatan. Tapi kalau kita udah melewati lampu pertama nih, ya lampu udah kuning, ya kita di sini harus menambah kecepatan. Ya, jadi sistem lampu warna kuning seperti itu. Jadi kalau sebelum melewati lampu pertama, ya otomatis kita harus kurangi kecepatan. Kenapa? Karena mau berhenti merah, bukan tambah gas. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi ini lampu pertama, ini lampu kedua. Ini jalan yang arah ke sana. Jadi biasanya lewat seperti ini. Jadi kalau kita udah belum mencapai yang lampu pertama, berarti kita nggak boleh menerobos, istilahnya bukan nambah kecepatan, tapi ya kita harus mengurangi kecepatan. Kenapa? Kita mau berhenti. Tapi kalau udah melewati, tapi di sini ternyata lampunya kuning nyala, berarti kita harus tambah kecepatan. Bukan di sini kita, waduh kuning tambah kecepatan. Kenapa? Biasanya salah abang. Nah, bukan. Jadi membacanya seperti itu. Kenapa? Prinsip orang kalau kita kan nggak tahu nih pengendara depannya seperti apa. Prinsipnya di sana juga ngomong, wah udah kuning, tancap gas. Ya, sama-sama tancap gas ya udah ketemunya di perempatan. Udah jejer. Nah, itu yang istilahnya yang berbahaya lah kalau di jalan raya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau tanya, silakan.